Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Trimegah Webinar Series kali ini dengan tema Rahasia Dapur Mencetak Reksadana Juara. Perkenalkan, nama saya Nindya Kumala selaku moderator di sore hari ini, dan bersama saya sudah ada Pak Hasbi, Deputy Head of Retail Equity Sales Trimegah Sekuritas. Sore Nindi, sore Bapak Ibu sekalian. Iya, sore Pak. Nah, ngomongin reksadana nih Pak, kita kan penting banget nih kayaknya milih manajer investasi yang tepat untuk tahu cocok apa enggaknya investasi kita, nempatin dana kita ke manajer investasi ini nih Pak. Bapak bisa ceritain nih Pak, faktor apa aja sih biasanya yang dilihat dalam memilih manajer investasi nih Pak? Ya, tentu saja kalau kita memilih produk reksadana, salah satu yang paling mudah untuk dilihat adalah pertama adalah track record dari pengelolaan fund manager tersebut ya. Track record ini kan macam-macam, ada dari kinerjanya, kemudian kalau misalnya sejarahnya udah sering mendapatkan award, itu pasti nilai lebih ya, nilai plus bagi manajer investasi ya untuk kita jadi pertimbangan untuk investasi. Dan tentu saja kita juga harus mengenali bagaimana filosofi dari pengelolaannya. Gaya pengelolaan dari setiap produk itu penting juga untuk kita ketahui. Makanya event sore ini saya rasa sangat-sangat penting bagi kita investor karena nanti kita akan mendengar langsung nih Nindi dari Pak Jamie dan Pak Dimas, chefnya di balik dari suksesnya reksadana Sukorinvest Asset Management. Makanya judulnya eye-catching banget ya, Rahasia Dapur Mencetak Reksadana Juara. Ini bukan pertandingan tinju sebenarnya, bukan masalah juara tidak juara ya, tapi memang begitulah adanya ya. Reksadana Sukor Asset Management kita melihat bahkan di semua aset kelas saya kira dari reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, reksadana pasar uang, ini udah langganan nih, udah langganan juara. Bahkan sebagai perusahaan aset manajemennya sendiri, di tahun 2020 ini, Sukorinvest Asset Management itu mendapatkan award dari Global Finance sebagai Asset Management Company of the Year di Southeast Asia. Wah, luar biasa nih, tahun 2020 gitu ya Pak Jamie ya. Luar biasa. Ya, dari awardnya udah levelnya udah bukan Indonesia lagi nih, udah mendunia nih ceritanya. Dan kita ngelihat juga reksadana-reksadana yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar seperti Sukorinvest Equity Fund itu bahkan menyabet di tahun 2020 ini sebagai reksadana saham terbaik di kelas aset di atas 1 triliun untuk 3 tahun dan 5 tahun periodenya. Wah, jadi ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Begitu juga ada reksadana saham yang lain kayak reksadana Sukorinvest Maxi Fund, campuran juga reksadana Flexi Fund dan Sukorinvest Anak Pintar, itu juga langganan award. Dan yang mungkin Bapak Ibu juga tunggu-tunggu yang lagi happening banget nih di market dan di Trimegah juga adalah Sukorinvest Money Market Fund. Nah, nanti juga ada Pak Dimas ya. Mungkin agak late Pak Dimasnya untuk join dengan kita, tapi nanti Pak Dimas akan kupas tuntas nih tentang pengelolaannya Sukorinvest Money Market Fund. Oke Pak, nah webinar hari ini tuh kita akan dengar langsung dari ahlinya, yaitu ada Bapak Jamie Powell selaku CEO dari PT Sukorinvest Asset Management, dan tadi sudah dibahas sedikit sama Pak Hasbi, akan ada Bapak Dimas Yusuf selaku Portfolio Manager dari PT Sukorinvest Asset Management, yang dalam 30 menit ke depan akan membahas secara belak-belakan rahasia dapur Sukorinvest dalam mencetak reksadana juara. Nah, setelah pemaparan dari Bapak Dimas dan Bapak Jamie, kita akan baru masuk ke sesi tanya jawab. Sore ini kita akan bahas mengenai rahasia dapur mencetak reksadana juara. Ini kan menarik banget ya Pak Hasbi ya. Temanya luar biasa sih harusnya ya. Saya juga sebagai investornya Sukor, saya juga investor Sukor Pak. Penasaran juga pengen dengar ya nanti pemaparan Bapak gitu. Halo Pak Jamie, apa kabar Pak? Baik, apa kabar juga nih di teman-teman semua? Iya, Alhamdulillah kita di Trimegah so far baik-baik aja nih Pak. Nah, Bapak Ibu audiens, Pak Jamie ini luar biasa banget. Sepanjang leadership beliau di Sukorinvest, perusahaan udah tumbuh sangat pesat. Pertama, tadi sudah disebutkan oleh Pak Hasbi ya, award sudah banyak banget, dari internasional, nasional, semua diborong. Dan yang kedua, pertumbuhan dana kelolaan juga per tahun ini kalau nggak salah sudah lebih dari 10 triliun ya Pak ya? Hari ini sekitar 13,6 triliun, tapi luar biasa. Luar biasa sih Pak, bulan lalu kita masih bilang di angka 10 triliun ya Pak ya. Udah nambah 3 triliun lagi nih rasanya. Iya, naik 3 triliun dalam 1 bulan, luar biasa sekali loh ini. Runningnya kita sekitar 13 T, cuman biasa akhir bulan ada
ada redemption sedikit di money market fund. Oh. Jadi turun sekitar 1 triliun biasanya. Tapi running rate-nya setiap bulan hampir di sekitaran itu sih 12 sampai 13 triliun. Ya ini naik juga sih mungkin 500 miliar ya month on month. Oke, nanti selain Pak Jamie juga akan ada rekannya Bapak Dimas Yusuf selaku portfolio manager. Nanti akan langsung bergabung mungkin setelah langsung pas presentasi kali ya Pak Jamie ya. Nah, kalau sama Pak Jamie, sama Pak Dimas ini, Bapak Ibu yang tertarik investasi di money market fund atau yang sudah menjadi nasabah money market bisa langsung tanya, karena beliau di sini ahlinya. Oke, selamat datang dan selamat sore untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber di hari ini dan tentunya sehat-sehat semua ya Bapak ya. Ya. Pak Asbi, kayaknya audiens sudah nggak sabar nih Pak. Untuk dengerin rahasia dapur skor invest nih Pak. Kita langsung mulai aja kali ya Pak ya. Langsung aja Pak Jamie, silakan Pak. Mungkin bisa dimulai pemaparannya Pak Jamie. Oke, selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan sih kalau yang main saham market udah tutup ya, jadi udah tenang. Kalau yang kerja biasanya kita pulang agak cepetan, jadi mudah-mudahan semua udah punya waktu untuk ikut acara kita. Hari ini kita mau bahas tentang pengelolaan reksadana kita. Jadi sebenarnya kenapa penting buat kita cerita ya cara pengelolaannya? Kenapa? Karena saya pikir banyak sekali isu-isu tentang pengelolaan reksadana yang nggak benar ya, terutama sebenarnya dipicu oleh kasus penitipan saham di dalam reksadana oleh beberapa institusi BUMN dan juga kasus fixed return ya, guaranteed return yang memang ujung-ujungnya sebenarnya diisi oleh saham repo ya istilahnya. Jadi pada waktu terjadi redemption cukup besar, sahamnya lumayan turun dan investor reksadana mengalami kerugian lumayan besar ya, apalagi kalau saham reponya tersebut tidak memiliki fundamental yang jelas ya. Secara valuasi mungkin harga wajarnya cuma 5% dari harga di market, jadi itu yang membuat kenapa banyak masalah ya, terutama di reksadana yang bermasalah kemarin. Nah sekarang mungkin kita sedikit cerita ya tentang tim investment kita. Jadi tim kita itu terdiri banyak anak-anak muda ya, memang saya mungkin yang paling tua di situ, bahkan di Sukor Asset Management saya salah satu yang paling tua kalau nggak paling tua. Jadi cukup aktif dalam pengelolaan dan juga memiliki energi yang cukup besar ya untuk sama-sama membesarkan perusahaan dan juga membantu nasabah kita ya, terutama itu yang paling utama, paling penting untuk supaya memberikan return yang sebaiknya atau memberikan servis sebaik-baiknya untuk nasabah kita. Sebenarnya investment filosofinya kita itu apa sih? Nah mungkin banyak yang tanya kenapa harus ada investment filosofi, ini istilahnya kalau orang bilang agamanya apa gitu. Jadi kalau misalkan contoh, saya kan banyak yang nanya kok Sukor, terutama Pak Jamie ya kan, kita ada beberapa manajer, kalau saya ditanya kenapa nggak pernah mau beli banyak misalkan BCA atau Unilever gitu kan, karena ya agamanya beda gitu. Jadi agama kita isinya ini, agamanya itu apa? Itu adalah kita pakai yang namanya value investing, atau paling gampang bahasanya kita percaya untuk mencari value ya di dalam setiap bisnis dan siklus pasar atau siklus daripada sektoral market yang seperti apa ya. Jadi itu yang membuat kita sehingga bisa mendapatkan return yang bagus. Nah ini sebenarnya pengertian seperti apa sih? Kalau value investing saya pikir banyak yang udah ngerti ya, cara menilainya mungkin dengan valuation yang murah seperti PE yang murah, PBV yang murah, EV EBITDA, mungkin ada yang pakai EV per reserve, EV per hektar, atau mungkin pakai replacement cost, itu banyak metode ya. Tapi yang pasti kita pakai ya menurut kita secara valuation masih sangat murah dibandingkan dengan harga pasar yang dinilai oleh pada saat terjadi merger acquisition proses. Nah itu namanya value. Tapi untuk mendapatkan beli saham yang murah juga memang kadang-kadang ada masalah gitu. Masalahnya adalah Sukor Asset Management itu adalah perusahaan MI yang mengolah kebanyakan, bisa dibilang hampir 90% itu adalah reksadana aktif ya, atau bisa dibeli dan dijual anytime. Jadi pada waktu terjadi redemption, pada waktu kita membeli saham yang nggak liquid, walaupun secara valuation-nya masih murah, atau mungkin walaupun liquid tapi kebetulan memang cukup lama ya nggak bergerak ya, dan mungkin kita bicara satu saham misalkan PI 5, ada saham PI 5 sampai 6 tahun nggak kemana-mana.
Dan bahkan udah dengan growth dia turun sampai mungkin jadi P4 atau P3,5. Tetapi pada waktu 5 tahun itu, pada waktu indeksnya naik, dia nggak kemana-mana. Jadi pada waktu kita memegang saham tersebut, malah tentu saja karena kita underperform dengan indeks, saya yakin bahwa investor kita akan melakukan redemption. Itu pengalaman kita yang kita alami di 2015. Jadi kita contohnya pada waktu 2015 mungkin satunya tahun selama SIF berdiri yang underperform ya dengan indeks ya. Nah itu pun cuma memang underperform nggak banyak, tapi kalau kita lihat pada waktu 2015 itu sangat menjunjung tinggi yang namanya value investing. Jadi saham yang kita udah murah kita beli. Padahal kalau kita lihat selama 2015 yang perform itu adalah sektor consumer. Nah sektor consumernya bahkan kalau kita lihat walaupun market kalau nggak salah turun sekitar, saya lupa sekitar 8% ya, bahkan sempat turun 30%, tapi akhir tahunnya turun sekitar 8 atau sekitar hampir 10%. Hampir semua reksadana minusnya lumayan dalam. Kenapa? Karena blue chipnya pada waktu itu saham-saham yang marketnya paling besar seperti bank itu turun dalam. Sedangkan saham-saham consumer seperti Unilever malah naik ya pada waktu itu. Nah, kita belajar bahwa rupanya pada waktu itu kita harus melihat bahwa market seperti apa. Jadi saya bilang market cycle. Jadi marketnya lagi jelek nih, berarti kita nggak boleh terlalu value banget gitu, cari yang paling murah, mana yang paling murah gitu kan. Jadi kita harus lihat juga marketnya. Nah, apakah saya harus beli Unilever? Nah, di sektor tersebut memang masih banyak value yang kita dapat. Contoh, awal tahunnya kita punya Mayora, lumayan banyak ya. Kita sangat suka, tapi waktu itu Mayora naik sekitar 20%. Bayangkan, buat saya Mayora udah naik lumayan, sedangkan buat saya ada opportunity untuk membeli saham-saham perbankan yang turunnya dalam sekali waktu itu. Jadi kita jual Mayora, kemudian kita switching ke banks, di mana kita lihat Mayora sampai akhir tahun malah itu masih naik sekitar kalau nggak salah 20% lagi ya dari kita jual. Jadi kita harus melihat bahwa namanya siklus pasar itu juga penting untuk diperhatikan, apalagi dengan investor yang nggak sabaran ya. Saya tahu bahwa kebanyakan investor equity ya, terutama reksadana saham itu long term horizon ya 3-5 tahun minimum ya. Tetapi ada juga yang nggak sabar ya, apalagi kalau kita underperform dengan indeks dengan jarak cukup besar ya. Misalnya ISG turun 10%, kita bisa turun 20% atau 15%. Jadi tentu saja itu yang membuat kenapa banyak investor ya akhirnya nggak sabar jual. Nah, pada saat itu terjadi maka kita harus melakukan cut loss. Pada waktu kita cut loss, saham-saham kita yang menurut kita bagus, dia belum naik ya. Jadi pada waktu kita jual malah baru mungkin akhir tahun atau awal tahun 2016 baru naik dan naiknya lumayan. Jadi memang kita harus melihat timing untuk masuk dan keluar di satu saham, yaitu salah satunya adalah siklus. Nah, ada satu lagi harus kita lihat itu business cycle. Business cycle itu apa? Mungkin lebih kepada contoh kalau makro kita bicara pada waktu market lagi bullish atau GDP lagi bagus ya, ekonomi lagi membaik, kita harus cari yang diuntungkan ya. Salah satunya adalah pada waktu suku bunga biasanya turun terus ya. Pada waktu suku bunga turun terus, kita biasanya pilih banks dan lain-lain, atau salah satunya properti. Karena kan biasanya kan kalau pinjaman turun, harga properti naik ya, karena orang akan beli properti banyak. Tetapi sayangnya, kalau kita lihat di mulai dari 2015, bahkan mungkin udah dimulai 2014, harga properti naik lumayan tajam. Jadi kita melakukan on the ground checking, di mana kita melihat bahwa untuk masuk ke sektor properti itu udah susah gitu. Jadi upside-nya cukup untuk harga jual agak susah, dan juga ada oversupply lumayan dalam lumayan banyak di market. Jadi itulah kenapa kita mungkin selama 5 tahun terakhir nggak terlalu banyak punya exposure di sektor properti. Dan memang bisa dilihat bahwa 5 tahun terakhir sektor properti nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi itu juga yang bisa dibilang salah satu melihat sektor cycle ya untuk mendapatkan alpha atau istilahnya return yang bagus. Oke, nah ini kita benar-benar buka-bukaan ya. Jadi gimana sih proses daripada pengelolaan daripada investasi kita? Kita ada namanya building portfolio, di mana kita ada lihat dulu aset kelas mana yang bakal bagus, maksudnya lagi bullish atau bearish, itu view kita market atau makro. Nah, mungkin banyak yang bingung market atau makro apa sih bedanya? Kalau market itu mungkin bisa lihat di sentimen atau psikologi pasar. Sedangkan untuk atau bisa juga pakai technical. Kita tahu bahwa yang namanya bullish itu adalah kalau naik 20% di bawah low sebelumnya, atau kalau bearish ada 20% dari high tertinggi sebelumnya. Jadi itu nah
untuk paling gampang ya untuk melihat market. Tapi kalau untuk makro kita harus melihat dari pertumbuhan GDP ya terutama ya. Bisa juga pakai PMI index dan lain-lain. Jadi baru kita akan masuk ke apa kita nambah di bobot equity, di bonds atau money market. Dari situ baru kita pilih sektor mana yang kita suka. Nah, sektornya itu bisa lihat market cycle. Nah, kalau marketnya lagi bullish, mungkin kita akan cari interest sensitif. Kalau market lagi bearish, kita mungkin cari yang consumer. Atau bisa juga dengan economic policy atau regulation yang baru gitu. Jadi kadang-kadang economic policy misalnya contoh semenjak pemimpinan Jokowi, infrastruktur digalakan. Itulah kenapa pada 2-3 tahun pertama, kalau kita lihat bahkan sampai 4 tahun berikut, infrastrukturnya naik lumayan ya, terutama saham-saham konstruksi. Tetapi memang kenapa nggak terlalu naik lagi walaupun inflasinya jalan, mungkin lebih kepada kalau kita lihat secara leverage-nya ya, lebih kepada keamanan daripada perusahaan sendiri karena sudah terlalu banyak utang ya. Kemudian regulation juga, contoh, kalau kita lihat akhir-akhir ini memang susah ya perusahaan tambang untuk naik, terutama batubara. Salah satunya adalah mereka memang lagi menunggu yang namanya revisi Undang-Undang Minerba ya, karena kalau tidak direvisi maka banyak perusahaan batubara yang akan itu di-stop, ditutup produksinya pada waktu jatuh tempo ya. Yang paling dekat itu adalah Bumi, ada Arutmin tahun 2020, akhir November kalau nggak salah, kemudian ada KPC 2021, kemudian ada Adaro 2022, kemudian terakhir ada Kideko ya 2023. Banyak juga beberapa perusahaan lain ya batubara. Nah dari situ baru kita pilih saham mana yang mau kita overweight ya di sektor tersebut. Kita akan pilih berdasarkan ada 3 ya. Biasanya kita di tim investment kita punya tim yang nulis research ya sendiri, sekitar 1-2 minggu selalu bikin research setiap company, kita bagi ya 3, itu value, growth, dan special situation. Mungkin agak panjang jadi saya agak skip aja ya. Mungkin kalau mau nanya bisa. Terus ada kita pakai peers comparison, mungkin kita lihat mana yang paling murah ya, secara PE, EBITDA, PBV, dan lain-lain tadi saya bilang. Baru statistical analysis, ini istilah kerennya daripada technical analysis untuk entry ataupun exit point. Kemudian terakhir adalah microstructure, ini kalau istilah lucu-lucuannya orang bilang bandarmologi. Jadi ini kita pakai juga untuk melihat struktur investor ya daripada perusahaan tersebut. Kemudian kita baru ngelihat secara aset itu terhadap indeks kayak gimana. Jadi kita memang tetap menggunakan weighting ya, karena kalau kita bisa punya saham yang secara weighting terlalu jauh daripada indeks dan pergerakan kita agak beda dengan indeks, maka tentu saja akan membuat banyak orang yang agak berpikir bahwa isinya adalah saham Korean semua gitu. Apalagi kalau saham seperti SAF ya, Super Active Fund, yang isinya 60% minimum LQ 45, jadi pergerakannya memang harus sesuai dengan ISG. Beda memang sama Maxivan dan Syariah yang kita memang menitik beratkan di mid and small cap ya. Kemudian benchmarkingnya seperti apa? Contoh misalkan kita saham-saham small cap kalau boleh tidak boleh di atas 2% atau 3% daripada bobotnya di indeks. Sama juga dengan perusahaan-perusahaan big cap ya, itu kita lakukan. Nah, kemudian kita juga pakai namanya beta portfolio consolidation ini untuk melihat pada market timing. Jadi pada waktu market bullish kita beli yang beta di atas satu kali, kemudian yang market lagi bearish kita akan pilih yang beta di bawah 1 kali. Kita ada porsi trading mungkin sekitar 15% daripada 15 sampai 20% daripada portfolio kita lakukan trading. Saat kita jual biasanya kita pakai target price sendiri ya, jadi nggak tergantung target price daripada sekuritas ataupun market seperti apa. Jadi kalau misalkan saham, misalkan kita beli let's say di 500 naik ke 1000, walaupun harganya banyak yang pikir akan ke 1500 dan teknikal udah bagus, tapi berdasarkan valuation kita, TP kita cuma 1000, kita pasti jual. Itu aja sih. Baru kita ada setiap bulan ada meeting portfolio management untuk menentukan asset allocation, evaluasi, dan tiap 3 bulan ada komite investasi, isinya adalah BOD dan juga shareholder daripada Sukorin Asset Management. Oke, ini mungkin sedikit cerita SAF, kenapa selalu mengalahkan indeks. Mungkin blue chipnya yang kita pilih juga mungkin pertumbuhan baik, pengelolaan cukup aktif, profit taking saat euforia, menghindari pembelian saham yang valuasinya murah namun sektornya tidak memiliki mods, terus kita melakukan on the ground checking. Nah ini bisa dilihat, memang secara year on year sempat underperform ya, terutama dari Oktober ya. Kalau teman-teman lihat punya investasi di SAF, SAF mungkin lumayan bagus sampai Juni, Juli, Agustus, tapi kemudian September, kemudian itu lumayan underperform dengan ISG. Tapi
Kalau kita lebih panjang, bisa dilihat bahwa sekarang SF udah outperform indeks ya lumayan, dan year to date udah di atas 3% ya, di atas indeks. Ini bahkan kalau invest dari 5 tahun belakangan, bahkan ISG return-nya lebih tinggi daripada indeks-indeks saham di dunia. Kita bicara Shanghai, Dow Jones, dan lain-lain. Oke, ini sedikit menunjukkan bahwa returnnya cukup tinggi 11%, tapi resikonya cuma di kisaran standar annualized risk ya, itu cuma di kisaran 16%. Beda dengan kalau dilihat banyak reksadana lain ya yang ada di Indonesia. Oke, terus ini kita lihat konsistensinya adalah bisa dibilang kita 41 kali ngalahin indeks dalam 66 bulan, dan kalau dilihat R-square-nya atau perbedaan dengan ISG-nya itu tiap bulan nggak terlalu jauh ya, berarti kan menunjukkan memang sebenarnya masih dalam investasinya memang kebanyakan ada di blue chip ya. Mungkin kita lanjut ke Dimas, silakan Dimas. Thank you Pak Jamie. Perkenalkan, nama saya Dimas, portfolio manager untuk fixed income dan money market untuk Sukor Invest Asset Management. Kita lihat di sini return dari di sini ada return dari Sukor Invest Money Market Fund, dan ini ya benchmark kita atau acuan kita. Jadi di Sukor Invest kita cukup aktif dalam mengelola reksadana, dan seperti Pak Jamie sampaikan tadi, di semua aset kelas memang kita memiliki paham bahwa menurut kita fund manager itu istilahnya memang ditugaskan, bertugas untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan dengan acuannya, karena memang itu yang tentunya diharapkan oleh para investor gitu ya. Nah, Sukor Invest Money Market Fund pertama diluncurkan itu pada tahun 2014. Kalau kita lihat dari sejak pertama diluncurkan itu hanya di 2014 dia imbal hasilnya di bawah dari acuan ya, walaupun itu baru di bulan Oktober, jadi sudah di penghujung 2014. Sejak itu kita alhamdulillah terus bisa menjaga outperformance dibandingkan dengan indeks, dan sampai di bulan ini di tahun 2020 di tengah kondisi market yang cukup penuh gejolak gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu pastinya, kita juga masih cukup bisa menjaga performance kita di tengah tahun. Outperformance-nya cukup inline ya dengan tahun lalu sekitar 1% di tengah tahun. Hopefully kita masih bisa jaga ke depannya. Nah, kira-kira gimana kiat-kiat kita untuk bisa menjaga performance yang kompetitif dan diharapkan oleh para investor? Di sini kita lihat, mungkin saya cerita sedikit ya, kita seperti disampaikan Pak Jamie tadi, kita terus berusaha bukan hanya memberikan imbal hasil yang optimum dengan resiko yang terkontrol dengan baik, tapi kita juga terus berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi investor kita. Salah satunya tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan investasi dari para investor gitu. Yang paling dibutuhkan oleh investor RDPU adalah pergerakan NAV yang stabil, resiko yang terkontrol. Bisa dilihat di sini, yang biru adalah mungkin Bapak Ibu di sini cukup familiar dengan istilah moving average ya. Di sini saya pakai 20 days moving average. Yang biru itu punya Sukor Invest Money Market Fund, yang orange itu punya Infovesta Money Market Fund Index. Jadi itu adalah peers kita di semua RDPU di Indonesia dibentuk pergerakannya secara indeks. Jadi fokus kita nomor satu adalah tadi pengelolaan resiko. Jadi menurut kita yang paling penting di RDPU itu sesuai dengan risk profile dari investornya adalah resiko harus dikontrol dengan sebaik mungkin. Menurut kita dari situ dan sampai saat ini juga masih terbukti memang return yang di atas rata-rata itu adalah by product-nya gitu. Itu adalah bonusnya. Jadi bisa dilihat yang biru ini garis return moving average 30 days dari Sukor Invest Money Market Fund, selain di atas dari peers-nya itu juga relatively lebih stabil gitu ya. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa ya? Kok bisa? Ini yang saya potong itu adalah tanggal 17 Februari sampai 27 April adalah periode yang paling volatile ya di tengah kondisi market di tahun 2020. Kalau di saham kita tahu kemarin auto reject bawahnya untuk per saham itu minus 7%, walaupun secara indeksnya teoritisnya
bisa minus 7%, tapi kemarin kan maksimum mungkin ya 5,5%, saya agak lupa sih. Tapi mungkin yang jarang diperhatikan oleh orang adalah di bonds kita di kondisi kemarin juga tidak ada istilahnya perubahan auto reject bawah, bahkan pergerakannya itu sempat sehari minus, yieldnya itu minus hampir 8%. Jadi waktu itu pergerakannya cukup volatile ya. Dan bisa dilihat di sini juga ada 3 hari secara indeks, Infovesta Money Market Fund Index yang mencatat return harian negatif di sekitar awal bulan Maret dan awal bulan April di sini. Nah, kita masih bisa sampai sekarang masih bisa menjaga imbal hasil harian kita juga terus di atas angka positif dan relatively stable. Jadi kira-kira kiat-kiatnya apa? Yang jelas sih nggak pakai ini ya, nggak pakai magic atau kita buat-buat. Tadi Pak Jamie cerita kita cukup aktif, tim kita cukup muda ya, dan Pak Jamie bilang yang paling tua, tapi mungkin spiritnya juga tidak terlalu jauh dari timnya. Oke. Nah, pengelolaan kita cukup aktif, bisa dilihat di mana. Ini kita ambil yang garis biru adalah porsi obligasi di Sukorinvest Money Market Fund dari tahun 2018 sampai ini sekitar bulan Maret 2020 ya. Nah, biasanya kan RDPU itu relatively pasif ya pengelolaannya, jadi misalnya hanya indexing, hanya menjaga porsi bond saja, tapi kita percaya dengan kita menjaga resiko, nomor satunya tadi adalah kenapa kita bilang menjaga resiko, karena menurut kita bonds itu sebenarnya juga bisa bergerak cukup volatile. Jadi bisa dibayangkan di sini di tahun 2018 itu yield obligasi korporasi di Indonesia, saya ambil korporasi karena kebanyakan RDPU dan kita juga itu isinya lebih banyak korporasi ya. Itu bergerak dari di bawah 8% hingga waktu itu sempat di atas 10%. Jadi itu pergerakan yang sebenarnya kalau secara percentage 20%-an gitu. Jadi mungkin orang anggapnya obligasi itu stabil-stabil saja, tapi sebenarnya pergerakannya bisa cukup ekstrim juga. Nah, perlu dicatat di sini mungkin yang kalau yang kurang familiar, jika garis orange ini bergeraknya naik, itu justru karena karena hubungannya terbalik dengan harga, yang orange itu adalah yield, berarti justru terjadi koreksi saat garis orange ini naik. Jadi di tahun 2018 terjadi koreksi hingga sekitar 20%-an. Di situ kita memanfaatkan waktu untuk mengambil barang-barang dengan rating yang tinggi, tapi dengan harga yang deeply discounted. Jadinya ini yang istilahnya menjadi dasar kenapa kita bisa menjaga resiko dan mendapatkan imbal hasil yang cukup kompetitif sebagai bonusnya. Nah, kemudian kita terus kelola secara aktif sepanjang 2019. Jadi tadi ya, peak-nya itu di akhir 2018 sempat yield korporasi kita di 10%-an. Tapi bonds-nya itu rally terus, jadi harganya terus-menerus naik, yield-nya itu terus-menerus turun. Kalau kita lihat itu point to point itu hampir 25%-an ya, ke akhir Februari 2020 lalu. Jadi sepanjang 2019 kita melihat kalau ada terjadi penurunan yield, itu kan salah satu indikasinya adalah perusahaan dapat mengambil pendanaan atau mencari sumber pendanaan dari capital market dengan cost atau biaya yang lebih rendah. Artinya seharusnya berarti perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mengalami perbaikan kualitas fundamental yang sangat baik dong, karena penguatannya itu sampai 25%-an. Tapi menurut kita salah satunya adalah perbaikannya belum sebesar itu. Memang ada perbaikan fundamental dari tahun-tahun sebelumnya tadi, tapi tidak se-ekstrim itu. Jadi kita preserve cash, kita terus realize gain dari obligasi-obligasi yang kita ambil di harga murah sebelumnya. Nah, di awal pandemi kita melihat resiko adanya penurunan harga obligasi itu cukup besar. Jadi akhirnya pada pada bulan Februari 2020 itu kita mulai turunkan porsi obligasi secara ekstrim. Di bulan Maret, kalau dilihat di sini dari akhir Februari ke pertengahan Maret, ini di sini kita in this case saja kita buka porsi obligasi di pertengahan bulan. Memang saat itu sudah terjadi koreksi, yield-nya udah mulai naik, tapi menurut kita koreksi masih akan terus semakin dalam ya, makanya kita terus realize gain. Waktu itu posisinya masih gain
hingga di pertengahan Maret porsi obligasi kita hanya 43%-an, which means deposito waktu itu sekitar 57-58%-an, dan karena AUM kita yang cukup besar, itu porsi deposito 58% itu sudah cukup besar ya. Dan ternyata benar terjadi di akhir Maret 2020 saja itu yield akhirnya ditutup di yield 9%-an. Jadi dalam waktu yang sangat dekat, waktu yang sangat cepat itu terjadi koreksi yang dalam. Nah, mungkin ada pertanyaannya adalah apakah yang kita ambil waktu itu porsi dari obligasi dari 43% ke 64% itu kan naik cukup tajam. Apakah yang kita ambil itu obligasi-obligasi dengan rating yang miring? Tenang aja, waktu itu yang kita ambil justru kebanyakan rating AAA. Jadi sebelum koreksi, rating rata-rata di Sukor Invest Money Market Fund itu AA-. Setelah terjadi koreksi, kita belanja cukup banyak. Justru average rating kita naik ke AA+, ya sudah dekat ke AAA. Karena waktu itu bisa dibayangkan obligasi BRI saja, mungkin ini cerita sedikit ya, obligasi BRI saja yang biasanya diperdagangkan dengan yield 5,5%-an, waktu itu diperdagangkan di yield sampai dijual 8,5%. BRI itu kan salah satu rating AAA yang paling AAA gitu ya, mungkin bisa dikatakan AAA plus dibandingkan dengan korporasi lainnya. Jadi bisa dibayangkan nama-nama korporasi lain yang ratingnya sama itu yieldnya dijual lebih tinggi lagi. Hanya dalam 2 bulan saja kita bisa take profit lagi di yield sekitar 6%-an. Jadi itu sudah return sekitar 2-2,5% untuk reksadana pasar uang yang sebenarnya return tahunannya itu mungkin hanya 6-7%. Mungkin dari itu ya, dari beberapa strategi kita hasilnya adalah beberapa awards yang ditampilkan di sini. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan Q&A, saya kembalikan ke moderator Mbak Nidi. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Jemi dan Pak Dimas ya. Oke, tadi kita udah dengar nih pemaparan dari Pak Jemi dan Pak Dimas nih Pak Hasbi. Kira-kira Bapak ada pertanyaan nggak nih? Pemanasan aja dulu Pak, kira-kira mau nanya apa nih sama Pak Jemi, Pak Hasbi? Luar biasa nih Pak Jemi, Pak Dimas, pertanyaan yang sudah masuk sangat-sangat banyak nih Pak. Ya nanti kita akan pilih-pilih nih mana yang paling oke. Tapi mungkin dari saya ada pertanyaan dulu Pak, dan mewakili juga tadi ada banyak pertanyaan dari audiens juga. Pak, ini kan kondisi ekonomi kan gara-gara pandemi ini kan slow lah Pak ya, bahkan di beberapa udah pada turun nih Pak. Kemarin beritanya kan Singapura udah masuk resesi gitu. View-nya Sukor Asset Management sendiri ke ekonomi kita sama ke pasar saham Pak terutama ya, untuk sampai di tahun ke depan ini gimana Pak? Dan strateginya apa kira-kira yang akan diterapkan Sukor untuk menghadapi kondisi tersebut Pak? Saya sedikit share ini ya, market update kita. Oke, silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau saya sedikit cerita, Amerika tuh naik banyak, kemudian orang pada bingung loh, ini kok COVID-nya masih nambah banyak, ekonominya GDP-nya jelek, kok masih naik banyak. Harus ingat bahwa pasar saham itu real time ya, jadi nggak tunggu GDP keluar baru naik gitu. Jadi pada waktu tiba-tiba ekonomi mulai baik, misalkan jobless claim mulai bagus, segala macam, ya biasanya mulai rebound juga. Jadi nggak harus nunggu sampai GDP-nya keluar. Jadi kalau kita secara historical seperti itu ya, bottoming-nya biasanya pada waktu terparah, yaitu kalau kita bicara semua kan terparah bulan Maret, April, Mei ya. Juni mulai banyak yang buka lockdown. Jadi ekonomi dunia semestinya memang benar, kalau wajar kalau indeks di saham dunia semua pada turun ya, bottomnya di kisaran bulan April, Mei ya. Kita yakin indeks cukup murah ya. Kenapa? Karena saat ini kalau kita lihat market cap daripada perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia itu ada sekitar 31%, tertinggi seperti 37%. Jadi untuk menilai perusahaan Indonesia, IHSG itu kita pakai penilaian berdasarkan perbankan ya. Perbankan sendiri kita biasa pakai PBV ya. Jadi untuk melihat indeks itu kita nggak bisa pakai PE ya. Karena memang beda, banyak yang menyamakan saat ini sama dengan 2008 pada waktu market crash. Tetapi pada waktu 2008, market cap daripada paling besar itu adalah perusahaan pertambangan. Bahkan Bumi pada itu market cap paling besar ya. Waktu itu dia sempat 23% total ya. Jadi kalau melakukan valuasi berdasarkan PE memang wajar, karena perusahaan-perusahaan pertambangan
kalau kita nilai bisa pakai PE ya, atau mungkin kalau ada M&A kita pakai EV per EBITDA. Nah, pada waktu itu memang wajar juga karena perusahaan-perusahaan tambang biasanya pakai PE yang selalu kalau kita lihat seperti misalnya Adaro, PTBA kan selalu diperdagangkan pada PE yang cukup murah ya, jarang di atas 10 kali. Jadi ini yang membuat kenapa kalau kita lihat pada waktu tahun 2008 kemarin indeksnya bisa turun sampai seingat saya 1.100 ya, dari 2.700 itu turun pada PE 6,8. Nah, orang yang pada berpikir harusnya sama PE 6,8. Kita saat ini struktur daripada ISG sendiri sudah cukup berbeda ya, di mana kalau kita lihat kita tidak bisa memakai PE lagi karena market cap dari perusahaan-perusahaan terbesar itu adalah perbankan dan kita harus pakai PBV. Nah, yang menarik PBV itu adalah pada waktu indeks turun ke level 3.900 itu di 1,12 kali, which is kalau kita tarik garis selama 20 tahun terakhir itu ada termurah ya, bahkan lebih murah daripada tahun 2002 pada waktu market kita crash ya, sesudah terjadinya bubble.com dan lain-lain di Amerika. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan indeks kita itu sebenarnya sudah cukup murah, walaupun sekarang ada kisaran PBV 1,6 kali ya. Tapi untuk downside lagi memang terlepas kita harus nunggu juga bahwa COVID ini akan membuat adanya PSBB yang ketat lagi, karena memang kalau ada lockdown itu akan sangat mempengaruhi terhadap ekonomi ya, dan ini akan membuat harga turun. Ada satu katalis negatif juga, second quarter result mungkin besar akan jelek, dan ini mungkin sedikit akan men-drag down indeks, tetapi bisa aja tidak ya, karena biasanya orang yang namanya kan kita tahu ya buy on rumor and sell on news, mungkin bisa kebalikan ya, jadi sell on news and rumor pada bawah bakal jelek, buy on news ya, jadi pada itu mungkin banyak yang beli ya malah. Jadi kita cukup optimis dengan ISG. Target kita akhir tahun 5.500 itu dapat dari mana? Itu dari kita expect laba bersih year on year ISG itu emiten ISG itu sekitar 20%, atau kita tarik dari 6.300 atau all time high kita di 6.600 kurangin 20%, kita dapat di 5.500. Jadi itu target indeks kita. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau beli saham reksadana yang ada hubungannya dengan indeks seperti SEF. Kalau targetnya 5.500 berarti kan ada 10% upside ya. Lumayan year on, kalau 6 bulan berarti annual kita dapat 20%. Jadi lumayan juga timingnya untuk masuk ke IISG saat ini ya. Nah ini LQ45 juga PE-nya juga masih murah ya, secara 20 tahun terakhir cuma lebih murah dari tahun 2008 dan juga tahun 2005. Jadi masih cukup murah sih secara valuation. Ini tadi PBV. Nah, banyak yang takut Amerika akan turun dalam. Saya mungkin sedikit cerita. Saya yakin bahwa indeks Amerika agak susah untuk turun dalam lagi ya. Orang berpikir mirip kayak 2008, sebenarnya kejadian tahun 2008 indeks Amerika turun sekitar 60%, itu cuma kejadian 2 kali ya dalam 150 tahun terakhir, itu tahun 1930-an dan tahun 2008. Jadi kemungkinan besar untuk turun dalam agak susah, karena orang-orang yang miss pada waktu penurunan pertama itu saya pikir akan beli masuk lagi ya. Terutama orang-orang yang mengalami keuntungan yang banyak ya pada tahun 2008-2009 ya, cuma dalam waktu 2-3 tahun sahamnya bisa naik sampai dengan 100%. Jadi terutama insider buyers, itu pegawai-pegawai atau direksi atau owner dari perusahaan yang ngalamin sendiri ya waktu itu market recover. Jadi buat kita market kayaknya untuk turun dalam agak susah ya saat ini. Oke, terus ini. Oke, nah target kita sih akhir tahun ini masih 5.500. Timing untuk beli saya pikir sih nunggu kalau saya laporan keuangan mulai keluar, tapi kalau mau takutnya udah naik ya mungkin tunggu aja sih. Kalau misalkan dekat-dekat ke 5.000 lagi ya kayak hari ini agak turun dikit, bisa sih mulai beli-beli ya, apalagi kok indeks turun di bawah 5.000, mungkin itu sih view kita. Nah kalau nanya kok Indonesia kan mungkin minus ya GDP-nya, apalagi kan Singapura udah minus. Nah kalau Indonesia minus GDP ya cuma minus paling berapa, 0,1, 0,2. ISG kita minus dalam sekali kan, hampir sekarang sekitar 20%. Jadi sudah justify, bisa dibilang sudah justification-nya lumayan. Bahkan kan kalau dilihat dari projection World Bank dan IMF, walaupun tahun ini let's say kita minus pun dengan 0, something gitu, tahun depan kita bisa tumbuh tajam ya, bisa 7%, kalau nggak salah 8%, karena jadi ya mungkin saat ini kita minus, tapi kalau kita tahan 1 tahun ke depan kan GDP-nya naik banyak. Jadi nggak usah takut lah dengan ekonomi. Yang kita takutin sebenarnya lebih kepada
kalau terjadi PSBB kedua lagi yang cukup ketat ya, di mana akan merontokkan ekonomi lagi. Mungkin itu aja sih, Hasbi ya, view saya. Kalau secara sektoralnya sendiri gimana Pak? Khususnya untuk Sukor Invest Equity Fund lah, karena banyak nasabah kita yang juga punya Sukor Equity Fund atau yang belum punya ya nanti juga. Secara sektoral apa nih Pak yang kira-kira akan jadi driver dari pertumbuhannya SAF Pak? Ya, yang pasti adalah kalau dilihat kita bullish dengan market, kita yakin bisa naik 10% sampai akhir tahun. Kita banyak di perbankan, karena kita tadi sudah sebutkan ya, perbankan 30-an persen indeks, perbankan kuasa lebih dari 30% daripada portfolio kita. Kemudian kita suka infrastruktur juga, karena banyak perusahaan infrastruktur yang sebenarnya nggak terlalu terpengaruh, tapi cuma memang pada 2-3 bulan pertama, tapi sudah kembali normal. Jadi harusnya timing untuk masuk lumayan ya, bisa dibeli juga ya saham-saham kayak Telkom atau telekomunikasi atau utility dan lain-lain. Jadi itu sektor yang kita suka sih saat ini ya, Hasbi ya. Oke, saya rasa kita sekarang akan beralih ke pertanyaan dari audiens. Udah banyak banget yang masuk ya. Saya akan pilihkan aja beberapa, nanti kita akan bahas. Pertama adalah dari Bapak Sulistyo Sujito, Pak. Pak, saya lihat Sukor Equity Fund penurunannya minim sekali bila dibandingkan reksadana saham lain. Bagaimana pemilihan sahamnya kok bisa seperti itu? Dan apakah kedepannya bisa mempertahankan kinerja yang baik seperti itu, Pak? Ya, jadi ini kayaknya dibandingin sama reksadana saham lain, sepertinya Sukor Equity Fund ini pergerakannya penurunannya minim katanya, Pak. Mungkin lebih kepada pengolahannya aktif ya, active managing, di mana kita pada waktu market mau turun, misalkan kita switching daripada yang betanya cukup tinggi ke beta yang rendah, tapi pada waktu market mulai naik, kita switching dari yang beta rendah ke beta tinggi. Jadi lumayan juga bisa upside-nya. Selain itu kita punya mungkin ada, nggak banyak sih, mungkin ada beberapa saham kita yang lumayan memberikan dividen cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat walaupun marketnya turun, tapi karena dapat dividen gitu kan, jadi contoh kita dulu sempat punya PTBA banyak, PTBA kan kita tahu dividennya 15%, jadi walaupun turun, kita dapat dividen, kita masih bisa, penurunannya juga nggak banyak. Jadi itu sih paling lebih ke aktif dan memilih banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki high dividend yield yang cukup tinggi. Jadi sumber pertumbuhannya bisa nggak hanya dari satu pemilihan saham aja ya Pak ya, keaktifannya juga penting, dan tadi yang paling penting juga mungkin orang banyak melupakan dividen ya Pak ya. Nah di kondisi kayak gini tuh penting banget untuk kita juga melirik saham-saham yang katakanlah memang bagi dividen yang cukup besar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Wahyuni Lestari. Ini pertanyaannya mungkin seringkali kita juga ditanyakan oleh nasabah, terutama yang berkaitan dengan reksadana pendapatan tetap nih. Mungkin lebih relevan ke Pak Dimas kali Pak ya. Nah, ini pertanyaannya begini Pak. Kenapa Sukor Invest Bond Fund dari Ibu Wahyuni Lestari ini ya, mengapa Sukor Invest Bond Fund dinamakan sebagai reksadana pendapatan tetap, Pak? Padahal kita sebagai investor itu nggak dapat pendapatan tetap atau bulanan. Nah, mohon penjelasannya nih Pak. Jadi pelurusan nama pendapatan tetap ini Pak. Thank you Bu Wahyuni. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, underlying dari reksadana pendapatan tetap Sukor Invest Bond Fund itu adalah kebanyakan obligasi ya. Jadi secara peraturan memang dia harus, kalau reksadana saham itu harus at any time 80% di saham, Sukor Invest Bond Fund, reksadana pendapatan tetap itu harus at any time 80% di instrumen pendapatan tetap juga. Jadi mungkin yang agak istilahnya bagi para investor, kalau pendapatan tetap jadi harus ada pendapatan yang masuk ke investor secara tetap dong. Padahal yang dimaksud dengan reksadana pendapatan tetap dan instrumen pendapatan tetap itu adalah obligasinya itu sendiri, dia mendapatkan pendapatan atau kupon yang dibayarkan secara tetap gitu ya. Jadi misalnya untuk obligasi korporasi itu dia mendapatkan pembayaran bunga biasanya itu secara quarterly gitu ya. Jadi setiap 3 bulan sekali dia ada pendapatan, ada pemasukan dari kupon yang dibayarkan secara tetap. Bunganya itu sudah ditetapkan di awal biasanya untuk
bunganya non floating gitu ya. Nah, kalau dilihat secara pergerakan NAV-nya itu kan juga pergerakannya ada reksadana pendapatan tetap yang stabil, ada juga reksadana pendapatan tetap yang pergerakan NAV-nya masih cukup volatile gitu ya. Misalnya seperti Sukor Invest Bond Fund itu karena di obligasi tadi sempat saya terkait juga dengan slide di Sukor Invest Money Market Fund tadi. Di obligasi itu masih ada unsur harga. Jadi misalnya satu obligasi diterbitkan, misalnya mungkin yang cukup banyak familiar itu ORI 17 kemarin ya, diterbitkan, diluncurkan dengan bunga 6,4% per annum. Nah, jika misalnya bunga ORI di tahun depan gampangnya itu bunganya hanya 5%-an gitu, atau 5,5%-an lah, karena dengan asumsi kondisi ekonomi sudah membaik, itu hampir secara otomatis karena bunga yang ditawarkan oleh ORI 17 itu tadi lebih tinggi 6,4%, dia akan mendapatkan premium gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan walaupun pendapatannya tetap, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan instrumen pendapatan tetap itu masih bisa dipengaruhi oleh pergerakan harga. Jadi overall kebanyakan reksadana pendapatan tetap itu masih bisa ada pergerakan NAV-nya yang naik turun gitu. Jadi mungkin itu Pak Hasbi dan Bu Wahyuni. Oke, thank you Pak. Jadi memang karena investasinya di obligasi, di mana obligasi itu kasih kupon tetap ya Pak ya, walaupun tetap ada faktor harga di situ yang membuat memang tidak selalu tetap ya Pak ya. Betul. Jadi ada fluktuasi juga. Oke. Selanjutnya tentang Sukor Invest Money Market Fund Pak. Ini kan di kondisi yang sekarang ini masih kasih return setahun terakhir itu di atas 7% Pak. Nah, sementara mungkin kalau dibandingkan dengan reksadana pasar uang yang lain itu di bawah itu ya Pak ya, kebanyakan rata-rata ada 5-6% gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, tadi mungkin sudah dijelaskan tapi mungkin bisa di-highlight ulang Pak. Padahal kan kita ngelihat deposito bank itu kan sudah pada turun-turun tuh Pak. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dapat return yang tinggi ini gimana sih Pak? Dapat dari mana sih? Gitu kan ya. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, dengan view suku bunga yang akan turun nanti ke depannya, apakah return dari Sukor Invest Money Market Fund ini diprediksi juga akan lebih kecil dari yang sekarang, Pak? Oke. Dua pertanyaan langsung ya, Pak ya. Oke. Siap, Pak Hasbi. Oke. Mungkin untuk yang pertama ya, return kita sampai pertengahan tahun ini masih 7,15% atau 7,13%, saya agak lupa. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu sebenarnya sudah ada penurunan sedikit ya. Di akhir tahun lalu misalnya itu di 7,3%-an. Nah, kenapa kita masih bisa memberikan imbal hasil yang cukup tinggi? Tadi seperti yang saya cerita di slide saya ya, kita sebenarnya cukup preserve cash sepanjang 2019 dan kita perbesar lagi porsi cash kita dan deposito di saat awal terjadi koreksi obligasi yang cukup dalam. Nah, bisa dibayangkan tadi misalnya ada yang tadi saya beri beberapa contoh, imbal hasil RDPU itu kan biasanya 6-7%. Kita bisa dapat dari trade kita setelah koreksi dalam di bulan Maret-April, kemudian kita realize gain di bulan Mei-Juni itu kemarin, itu kita per barang bisa dapat kira-kira 2-3%-an, karena salah satu penyebabnya kenapa bisa ada sell off yang cukup dalam waktu itu, kita tahu waktu itu awal pandemi mungkin beberapa investor masih agak worry ya. Jadi dan kemudian kita perlu ingat juga Maret itu adalah tutupan bulan dari dan banyak bank-bank waktu itu di awal pandemi nampaknya ingin istilahnya memperbaiki buku mereka, istilahnya dipercantik lagi ya. Jadi mekanisme pasar saja jika bank-bank itu membutuhkan laporan akhir kuartal yang bagus, biasanya masih cukup mudah bagi perbankan kita untuk menawarkan
return atau bunga yang cukup besar, dan itu mekanisme pasar saja. Dana akan pindah cukup besar ke DPK atau dana pihak ketiga di perbankan. Nah, bisa dibayangkan ya, jadi yang tadinya porsi obligasinya di RDPU misalnya 80%, 90%, itu istilahnya harus jualan dalam waktu cepat gitu ya, karena kita tahu standar di industri RDPU itu biasanya T+1 gitu. Jadi di waktu itu kalau porsi cashnya sudah mepet, dia harus jual obligasinya dengan harga berapapun juga. Di saat itu kita melihat potensi penurunan harga obligasi itu cukup besar, maka kita sudah preserve cash lumayan. Jadinya justru di tengah koreksi kita bisa dapat obligasi-obligasi dengan rating tinggi, tapi dengan harga yang bisa dikatakan sangat rendah sih, cukup ekstrim juga. Nah, dan ini perlu diingat, kebanyakan bisa istilahnya returnnya bisa kita nikmati kalau kita tidak realize gain itu mungkin sampai 9 sampai 10 bulan ke depan, karena kan yang kita beli tenornya itu cukup panjang. Jadi kita beli di Maret kemarin, kuponnya semuanya itu dan pergerakan harganya itu kita bisa terus nikmati hingga periode yang cukup panjang. Nah, mungkin jawaban keduanya juga ini bisa dikatakan agak ini ya, memberatkan diri saya sendiri sebagai fund manager, karena kalau Pak JB di sini bilang setuju, itu langsung istilahnya saya yang harus dapat ininya, harus cari penggantinya, karena manajemen fee kita masih lumayan kecil ya, 0,75%, di saat RDPU lain masih ada yang lebih tinggi lah, mungkin 1% kalau nggak salah. Jadi itu beberapa kiatnya. Yang kedua, dari penurunan reference rate BI, saya biasanya agak panjangan kalau ngomong BI 7 days reverse repo rate. Jadi saya refer to BI reference rate kita sudah turun di tahun ini dan masih ada kemungkinan untuk turun lagi, mungkin 1-2 kali. Pastinya langsung kita jawab saja ya. Pastinya ini akan menurunkan imbal hasil atau return yang ditawarkan oleh Super Invest Money Market Fund, dan menurut kita hampir seluruh RDPU lainnya juga. Bisa dilihat juga mungkin kalau lihatnya di span waktu 1 minggu atau 1 bulan terakhir, Super Invest Money Market Fund itu sudah mulai menunjukkan bahwa ke depannya memang ini bukan menjanjikan return ya, tapi menurut kita dari isi portfolio kita kan kita tahu sendiri obligasinya ada apa aja, depositonya ada apa saja, dan perkiraan kita ke depannya akan seberapa besar turunnya bunga deposito yang ditawarkan. Itu menurut kita lebih ke arah 6,3 sampai yang paling optimisnya itu 6,5% net gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan deposito gross pajak itu masih hopefully sih masih cukup masih cukup menarik bagi teman-teman. Nah, kenapa pasti turun? Karena porsi deposito di RDPU, apalagi setelah kejadian koreksi dalam kemarin, itu kalau kita lihat cukup naik. Jadi misalnya yang tadinya biasanya obligasinya 90-80%, sekarang mirip dengan kita. Kita secara strategi kita, obligasi kita maksimum sekali itu 65% di portfolio kita. Jadi kita sangat menjaga likuiditas juga, dan karena tadi porsi deposito di kebanyakan RDPU sudah naik, itu impact-nya langsung ya, penurunan suku bunga reference rate BI itu pastinya akan langsung berimpact negatif ke RDPU. Tinggal gimana para manajer investasinya mengelola agar imbal hasilnya masih cukup kompetitif dibandingkan lainnya. Ya, jadi perlu juga kita sama-sama pahami ya Bapak Ibu. Jadi memang return yang ada ini kan bukan sulap, bukan sihir lah Pak ya, bukan simsalabim lah. Itu kan ada reasonnya tadi kenapa kok 1 tahun terakhir 7% memang karena selain strategi yang memang diterapkan Super Invest sendiri, juga kondisi market atau peluang-peluang di market memang memungkinkan itu terjadi ya Pak ya. Dan memang kalau kita bicara reksadana pasar uang, memang by nature pada saat suku bunga pada akhirnya akan turun gitu ya, juga nggak mungkin bisa manteng terus di atas ya Pak ya. Hanya nanti bagaimana strategi MI untuk memberikan yang optimal ke nasabah gitu. Tapi kalau tadi Pak Dimas sampaikan
masih di range 6,3 sampai 6,8, walaupun sekali lagi ini bukan menjanjikan return, tapi hanyalah indikasi yang mungkin dikalkulasi oleh Pak Jamie dan Pak Dimas. Gimana Pak? 6,3 sampai 6,5. 6,3 ya, sorry, 6,3 sampai 6,5% itu dikalkulasi tidak menjanjikan return, tapi paling tidak dari kalkulasinya rasanya segitu deh, gitu prediksinya gitu kan ya. Saya rasa di angka itu pun sangat-sangat menarik Pak. Even kalau dibandingin sama reksadana pasar uang yang ada sekarang pun itu masih sangat kompetitif ya, di atas mereka yang current situation ya, atau yang kondisi sekarang gitu. Oke, kita lanjut ke, thank you Pak Dimas, jawabannya sangat komprehensif ya Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ini, mungkin nanti ke Pak Jamie lebih pasnya nih, dari Pak Zainal Rudin Hamkah. Pak Jamie, sepertinya dari tadi yang selalu dijelaskan itu tentang Sukor Invest Equity Fund Pak. Padahal ada produk lain, bagaimana dengan Sukor Maxi dan Sukor Syariah Fund? Nah mungkin nanti bisa dijelaskan nih bedanya apa ya Pak ya, antara ketiga produk ini secara umum. Terus pertanyaan berikutnya, jadi ada 2 pertanyaan dari Pak Zainal Rudin. Pertama itu, yang kedua adalah, Pak kenapa di dalam reksadana Sukor Invest ini tidak ada sektor CPO Pak? Nah ini pertanyaannya Pak, silakan Pak Jamie dijawab Pak. Yang pasti Sukor Invest Equity Fund dan Maxi Fund dan Syariah Equity Fund perbedaannya Maxi dan Syariah hampir sama, cuma bedanya memang kalau saham-sahamnya di Syariah Equity itu tidak ada saham-saham yang non Syariah yang ada di Maxi ya, tapi secara portfolio hampir sama bisa dibilang. Nah, 2 reksadana ini sebenarnya kita buat untuk mengakomodir investor yang long term, lebih long term lagi ya, yang 10 tahun, mungkin 5-10 tahun minimum. Kenapa? Karena ini benar-benar melakukan yang namanya value investing banget ya, di mana kalau kita lihat banyak saham yang menurut kita sangat murah, bagi dividen lumayan banyak, bagus tiap tahun. Jadi harusnya downside-nya memang benar dia murah, tapi dia bagi dividen juga. Jadi walaupun misalkan sahamnya turun, tapi karena dividennya misalkan ada satu saham bisa tahu di top 5-nya ada Samindo Resources setahun bisa dapat minimum 10%, bahkan tahun lalu bisa 15%, jadi walaupun let's say turun 20%, jadi minusnya cuma 10%. Jadi isinya memang saham-saham tersebut ya seperti itu, walaupun memang kita juga ada Antam, ada BNI dan lain-lain di Maxi. Nah, menurut kita pada saat market lagi mau turn to bullish kayak sekarang, kita melihat bahwa trennya adalah ya akan naik lebih dulu adalah saham-saham blue chip. Jadi itulah kenapa saat ini mungkin kita lebih banyak ngomong soal Sukor Invest Equity Fund. Karena kalau memakai market timing mungkin dalam 1 tahun ke depan ya upside-nya paling banyak mungkin ada Sukor Invest Equity Fund. Tapi kalau kita bicara mungkin 5-10 tahun ke depan, saya sih lebih expect saham-saham yang ya under value lumayan ya, itu yang akan naik banyak ya. Jadi mungkin Maxi dan Syariah bisa lebih tinggi daripada SAF, tapi saat ini karena timingnya lagi bagus untuk blue chip, maka saya bicara banyak di Sukor Equity Fund. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, terutama waktu market turun, Maxi itu cuma turun sekitar paling tinggi kalau nggak salah sekitar berapa ya, 16%, sedangkan semua saham ya, reksadana saham, salah satunya juga SAF itu bahkan turun hampir 30% waktu market turun sampai 3.900. Nah, tetapi balik lagi, karena saham-saham small cap-nya belum naik, pada waktu indeksnya naik, sekarang SAF udah minus 17%, memang dia ya sini-sini aja gitu, nggak naik, nggak turun juga, karena memang saham-sahamnya belum naik ya, memang udah mulai dapat bagi dividen, tapi itu mungkin rotationnya istilahnya nanti akan sesudah blue chip-nya naik. Jadi mungkin itu kenapa kita pilih Sukor Equity Fund. Yang pertanyaan kedua tadi saya lupa, Hasbi apa? Pertanyaannya adalah, Pak kenapa di reksadana Sukor itu tidak ada sektor CPO katanya Pak? Oh ya, oke. CPO. Kita ada, tapi kadang cuma 1-2% ya. Karena apa? Karena saham-saham CPO kadang-kadang tidak terlalu liquid. Jujur saya lumayan suka ya sekarang karena harga CPO udah mulai 2.500, which is ya menurut kita lumayan oke ya. Tetapi balik lagi ke liquidity ya. Dengan SAF misalkan yang udah 1,4 triliun sekarang, apalagi 60% harus LQ45 ya, minimum, jadi bisa 78% LQ45. Ya tentu saja kita untuk membeli saham memang harus lihat-lihat ya, kalau saham CPO
terutama kalau kita lihat Ali LC memang zaman dulu sangat liquid ya, tapi sekarang kan bahkan udah nggak masuk LQ45 ya. Saya nggak tahu apakah masih masuk Kompas 100, tapi secara liquidity juga memang kita harus pertimbangkan. Nah, upside-nya juga memang bisa dilirik, tapi balik lagi apakah berapa banyak yang kita akan dapatkan. Mungkin sedikit saya jawab ya, tadi saya sempat baca-baca ada pertanyaan, saya pikir sangat menarik ya. Banyak yang mungkin nanti akan nanya, terutama ke saya, kan Sukor Asset Management kan udah gede ya. Dulu mungkin waktu pertama jual di Mega, thank you juga Hasbi, kita AUM-nya belum terlalu seperti sekarang, mungkin waktu masih 45 triliun, sekarang udah 13 triliun. Equity-nya dulu mungkin cuma nggak nyampe 1 triliun atau 1 triliunan lah. Sekarang udah total mungkin kita 3 triliunan untuk equity. Apakah kita akan indexing? Itu pertanyaannya yang lumayan bagus ya, karena memang rata-rata kalau lihat ya, saham reksadana yang di atas 1 triliun udah cukup indexing. Sampai saat ini SAF belum indexing, mungkin bisa dilihat top 5-nya juga selalu beda dengan top 5 LQ45. Top 5-nya ISG, kita nggak punya BCA. BCA kan sekarang sekitar 12% indeks ya, jadi udah jelas kita nggak indexing. Tapi apakah udah 5 triliun, 10 triliun akan indexing? Hopefully sampai saat ini saya masih berpikir kita nggak akan melakukan indexing. Yang akan kita lakukan, kita akan lebih aktif. Jadi kalau di Amerika, di development market itu ada namanya aktivis investor. Aktif investor itu seperti apa? Mereka kalau punya saham cukup besar, mereka akan melakukan membantu manajemen lah, atau terutama membantu minority shareholder yang lain supaya tidak dikecewakan oleh majority. Jadi kita akan coba lumayan aktif di dalam untuk mempengaruhi manajemen untuk setiap kali pengambilan keputusan. Intinya dengan size yang cukup besar, kita akan berusaha supaya bisa membuat perusahaan yang kita invest itu memiliki return yang memiliki pertumbuhan dari revenue maupun laba bersih dengan yang cukup besar. Jadi ini mungkin visi saya ke depan ya, bukan seperti perusahaan-perusahaan asset management di Indonesia yang lain yang kebanyakan memang cuma lebih melakukan indexing ya. Jadi nanti ke depannya seperti itu. Oke, jadi strateginya sudah dipersiapkan, antisipasi kalau tambah laku produknya, dana kelolanya tambah besar, don't worry, Sukor Equity Fund akan berusaha untuk terus mempertahankan stylenya yang saat ini ya Pak ya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kenapa dari tadi juga Sukor Equity Fund terus yang disampaikan, selain tadi market momentumnya juga mungkin lebih tepat untuk ke situ pada saat ini. Selain itu juga dari 300-an reksadana saham yang ada di industri ini, saya pernah tarik data Pak dari sejak lahirnya si Sukor Equity Fund ini tahun 2012 sampai dengan sekarang, berarti udah 8 tahun ya Pak ya, ulang tahun ke-8. Luar biasanya hanya dari 8 tahun itu hanya 1 kali ya Pak ya, kalah dari IHSG gitu. Jadi return tahunannya ini bisa ngalahkan IHSG itu, dan dia adalah satu-satunya reksadana saham di industri pada periode tersebut yang bisa mengalahkan indeks atau IHSG sebanyak itu ya. Saya rasa konsistensi ini penting untuk kita sebagai investor, karena kalau produk atau return atau kinerja dari reksadana ini konsisten, pertumbuhan dari tahun ke tahunnya cukup konsisten, walaupun mungkin nggak yang sangat luar biasa gitu di satu waktu gitu ya. Tapi yang penting konsistensi mengalahkan market, saya kira jangka panjangnya akan optimal ya Pak ya. Saya rasa kita sama setuju di situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Heri Setiawan. Ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi dan yang disampaikan Pak Jamie tadi. Pak, strategi pemilihan underlying aset untuk reksadana yang dikelola oleh Sukor, tadi Bos Jem sampaikan, tulisannya Bos Jem nih Pak di sini. Bos Jem sampaikan bahwa Sukor memegang prinsip value investing. Tapi apakah Sukor juga mempertimbangkan juga saham-saham yang masuk ke dalam kategori indeks tertentu, seperti MSCI misalnya? Oke, saat ini walaupun masuk MSCI, tapi valuation-nya nggak masuk, kita nggak beli. Jadi contoh ya, saya pikir semua tahu lah BRPT, TPI kan naik banyak. Mungkin bisa dicek bahwa saya adalah investor reksadana pertama yang masuk fund fact sheet ya, punya BRPT. Semua di Indonesia nggak punya. Jadi kita beli pada waktu turun dalam, tapi kita memang jualnya lebih cepat ya daripada yang lain.
buat kita tahu bahwa ini tujuannya mungkin akan ke MSCI ya, dan kita lihat sendiri betapa volumenya makin hari makin besar. Tetapi buat kita yang paling penting adalah valuation-nya udah nggak masuk. Jadi jujur untuk berada di level seperti saya sih jujur punya information tuh sangat banyak ya. Bahkan saya bisa tahu ada yang punya rencana mau masuk MSCI dan lain-lain ya. Tetapi buat saya bukan itu yang penting, karena ya balik lagi ke agama ya. Kalau agama kita nggak bisa hianatin ya. Kalau misalkan buat saya valuation udah nggak masuk, ya saya nggak mau beli, gitu. Itu aja sih. Ya. Jadi konsep value investingnya itu harus dipegang erat dulu Pak ya. Karena konsistensi di situ itu mesti ini juga. Oke. Ada pertanyaan Pak Dimas selanjutnya. Maaf ini saya mix ya dari Pak Jamie ke Pak Dimas. It's okay lah biar kita juga dinamis ngobrolnya. Mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dijawab dengan cukup baik. Karena ini pertanyaan juga dari banyak nasabah. Tadi kan diceritakan bahwa Sukor Invest Money Market Fund itu isinya juga obligasi ya Pak. Obligasi korporasi pula gitu. Pak, bagaimana cara Sukor untuk memitigasi risiko kalau ada obligasi itu yang gagal bayar, Pak? Misalnya, default, Pak, kita bilang. Ini worst case scenario. Saya tahu Bapak punya screening yang kuat untuk setiap ininya, tapi kalau terjadi itu bagaimana, Pak? Mungkin langsung dijawab ya. Jadi kalau misalnya terjadi default yang paling dekat kemarin itu Modern Land ya, kalau nggak salah yang paling recent. Itu kita nggak punya sama sekali by the way. Tapi misalnya kalau kita ngomongin worst case terjadi misalnya ada yang default. Nomor satu pastinya kita secara natural kita sudah mengurangi atau melakukan diversifikasi portfolio dengan menjaga porsi per obligasi itu relatif kecil sih dibandingkan dengan size kita ya. Tadi Pak Jamie sempat sampaikan running AUM kita sekarang di sekitar 13 triliunan, 13,6 triliun itu per Sukor Asset. AUM Sukor Invest Money Market Fund itu per kemarin itu sekitar 7,3 triliun ya. Walaupun ditutup bulan Juni kemarin memang kalau dilihat AUM itu 5,2 triliun. Jadi bukannya kita di bulan ini tiba-tiba dapat subscription yang besar sekali, tapi memang karena biasanya di akhir bulan itu ada beberapa redemption gitu ya. Jadi dan di tanggal 1 atau 2 itu sudah kembali lagi. Jadi AUM akhir bulan kita memang agak tidak terlalu reflect. Nah, kembali lagi ke AUM Sukor Invest Money Market Fund misalnya dari 7 triliun tadi per obligasi itu kita tidak ada yang terlalu besar. Jadi kalaupun ada yang sampai 6 atau 7% AUM itu ratingnya itu pasti AAA. Kemudian semuanya itu kalau tidak dimiliki oleh pemerintah BUMN, backing grupnya itu grup-grup yang sangat besar. Ya sebut saja lah misalnya grup Astra atau misalnya Salim Group dan lain-lain. Jadi kalau perusahaan yang backingnya itu tidak terlalu besar, apalagi ratingnya kecil, kita semuanya rata-rata sih hanya paling besar. Ini paling besar ya 3-4% dari AUM. Jadi secara natural jika sampai terjadi default itu impact-nya secara kepada total NAV itu tidak terlalu besar. Dan jika obligasi sudah dalam posisi default itu kan pasti lembaga ratingnya kita tahu di Indonesia ada sampai saat ini yang ada pilihan antara Avindo atau Fitch. Itu dia akan langsung menurunkan rating ke biasanya ke D, default, atau triple C minus lah biasanya. Nah, kita tahu dari LPHE atau lembaga pemeringkat harga efek, atau yang mungkin sebelumnya lebih familiar disebut IBPA gitu ya. Dia kan biasanya setiap hari mengeluarkan harga masing-masing obligasi, tapi dengan rating investment grade. Jadi kalau yang sudah default itu dia langsung tidak ada harganya, dan ini diberikan diskresi kepada MI untuk mengatur atau menginput memberikan harga yang menurut MI itu adalah harga pokok yang wajar. Jika menurut kita obligasi yang default ini tadi ya very worst case scenario kita asumsikan ini istilahnya ternyata ownernya itu bisa dikatakan jahat sekali. Misalnya kita tahu lah ada beberapa case yang
kemarin default dan bisa dikatakan recovery rate itu sangat kecil. Itu bisa dilakukan semacam amortisasi ya. Jadi harganya yang tadinya misalnya 95 itu bisa diturunkan secara pelan-pelan ke harga 0. Jadi impact-nya karena kita tahu juga investor RDPU itu very risk averse kebanyakan. Jadinya impact-nya kepada NAV penurunannya itu istilahnya tidak jeblok, tidak mengagetkan gitu ya. Bisa di spread di kurun waktu yang cukup panjang. Mungkin singkatnya itu sih. Jika terjadi very worst case scenario setelah proses screening kita yang jujur sih lumayan bisa dikatakan sih sangat ketat. Oke. Jadi kunci pertama tadi diversifikasi yang cukup bagus ya Pak ya. Selain pasti screeningnya tadi sudah dilakukan, mitigasi risiko terhadap rating juga diperhatikan gitu Pak ya. Selain itu kalaupun terjadi worst case scenario pun sudah diperhitungkan pada dampak yang sangat minimal terhadap kinerja Sukor Money Market. Thank you Pak Dimas. Nah selanjutnya ini menarik nih Nindi nih. Nin, ini kayaknya pertanyaan kamu tadi sebelum kita acara nih. Tadi kan saya yang jawab. Sekarang biar yang lebih expertnya yang jawab nih. Dari Bulea Ariati. Pak, saya punya reksadana saham Sukor di Trimegah, Pak, dan masih rugi, Pak. Gitu. Pertanyaannya gitu ya. Nah, terus mesti gimana nih, Pak? Apa harus didiamkan saja? Di top up atau dijual, Pak? Ada empat opsi nih Pak, didiemin aja, ditambah, dijual, atau saya ganti saja ke Sukor Pasar Uang Pak. Terima kasih. Saya pengen tahu dulu ya, isinya apa? SEF, SEF? Di sini tidak disebutkan, tapi feeling saya ini Sukor Equity Fund Pak. Ya, kalau SEF sih saya optimis ya, akhir tahun bisa 5.500, bahkan tahun depan bisa naik lagi ya, walaupun terlepas dari sesudah Pilpres Amerika, apakah Amerika masih naik terus atau bisa ada stagnan bertahun-tahun ya. Tapi mudah-mudahan kalau nggak crash Amerika akhir tahun depan, duit yang ke develop market akan balik lagi ke emerging market. Soalnya kita tahu semua bahwa sekarang kan rata-rata foreign masih ke Amerika ya, sama develop market yang lain ya. Mudah-mudahan sih kalau seandainya Amerikanya udah mulai stagnan ya pada waktu habis Pilpres ya, kita berharap supaya akhirnya duitnya balik ke Indo dan bullishnya makin tinggi ya. Semua lagi nunggu momentum laporan keuangan kuartal kedua, which is ya menurut kita kan ini berapa hari lagi akan mulai keluar sampai 1 bulan ke depan. Saya pikir malah timing untuk beli ya, apalagi kalau turun di bawah 5.000 ISG-nya. Jadi boleh top up dan ya kalau mau average down, kalau misalkan ruginya nggak tahu banyak di 5.500 akhir tahun udah untung. Kalau misalkan mau kurangin boleh jual dulu pas waktu akhir tahun. Tapi kalau lumayan bullish ya kita ya tahun depan masih bisa lah, masih lumayan. Sekarang kalau di equity fund, tapi kalau dimaksud sama syariah, saya pikir mungkin masih akan naik, tapi nggak akan naik sebanyak SEF ya sampai akhir tahun. Mungkin tahun depan baru akan naik banyak ya untuk masih dan syariah. Ya, oke. Thank you Pak. Jadi intinya jangan panik, justru ini peluang ya Pak ya. Ya. Peluang ya. Karena view-nya masih oke nih ceritanya. Nah ini ada satu pertanyaan Pak. Bapak Ibu nanti kita akan stop Q&A-nya 5 menit lagi 17.25. ya. 17.25. Oke. Ini ada pertanyaan sih Pak. Menurut saya ini penting Pak. Pertanyaannya adalah dari Ibu Yulia. Pak, kepo nih Pak. Sukor itu ada artinya nggak Pak? Oke, Sukor itu didirikan oleh sampai sekarang majority pemiliknya ada sekitar 90% share. Saya cuma punya 2%. 90% itu adalah Ibu Lindrawati Wijoyo. Beliau dan family Trias Group atau panggung elektronik di Surabaya. Jadi karena dulu dari Surabaya, berdiri di Surabaya, Sukor itu sebenarnya Surabaya Corpora. Surabaya Corpora. Jadi singkatan dari itu Pak ya. Surabaya Corpora nih. Ternyata Surabaya itu ya Pak artinya. Iya. Bukan sukses apa ya, tapi sebenarnya gitu. Surabaya Corporation. Apa karena memang didirikan di Surabaya berarti dulu Pak ya? Iya benar, tahun 9. Tahun 89 di Surabaya. Oke. Jadi namanya ini unik sih. Surabaya Corpora ya, bukan corporation ya.
Corpora. Surabaya Ya. Corporation lah, investment paling itu Ya. aja sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi, banyak sekali tadi ditanyakan juga. Sukor Invest apakah ada rencana untuk menerbitkan reksadana indeks, Pak? Ya, kita lagi pikir, yang pasti ETF kita nggak akan keluarin ya, karena butuh kerjasama dengan sekuritas yang jadi market making untuk ETF. Indeks memang kita lagi pikirin, bukan berarti tidak kemungkinan kita buka, tapi sampai saat ini karena SEF 90% tiap tahun di atas IISG, jadi kita masih nunda ya untuk keluar indeks fund. Tapi memang ini penting juga untuk beberapa company ya atau retail yang mau coba trading untuk indeks ya. Jadi kita juga lagi pikirin, cuma mungkin paling cepat kita keluarin tahun depan ya, bukan tahun ini. Tahun depan ya, Pak. Tapi kalau dari view Bapak sendiri tentang kan selama ini kan mungkin Sukor sangat dikenal dengan konsep value investing-nya, keaktifan dalam mengelola segala macam. Nah, menurut Bapak apakah memang reksadana indeks ini juga bisa kasih satu alternatif atau ini yang untuk memang optimal juga, Pak? Kan itu kan passive investing ya, Pak ya? Ya, sebenarnya ada dua. Reksadana indeks itu adalah untuk trader indeks ya. Jadi kan orang nggak bisa beli indeks kan ya. Jadi kalau kita mau beli ISG nggak bisa kan, pasti harus beli sahamnya. Jadi atau mau beli LQ45 nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita beli reksadana indeksnya atau ya ETF LQ45-nya. Walaupun memang rata-rata kalau kita lihat di Indonesia rata-rata underperform 3-5% daripada indeksnya kalau punya reksadana indeks di Indonesia. Karena kena management fee, dan lucu sih sebenarnya di Indonesia banyak reksadana indeks yang fee-nya saya lihat masih bisa 2% atau 1,5%. Sebenarnya menurut saya agak nggak masuk akal juga ya, karena namanya reksadana indeks itu harusnya fee-nya sekecil mungkin ya. Makanya kita kalaupun luncurin pasti kita akan memberikan fee sekecil mungkin. Dan kedua adalah sebenarnya reksadana indeks itu digunakan untuk investor yang kadang tidak yang cuma percaya sama fund manager ya. Jadi misalkan contoh, ya saya kan shareholder di sini, jadi kemungkinan besar nggak akan pindah gitu. Misalkan ada fund manajernya kita gitu, atau saya misalnya pensiun gitu. Nah pada waktu itu tentu saya kan cara pengelolaan walaupun investment filosofinya sama, mungkin cara pengelolaan beda gitu. Nah pada waktu itu bisa aja untuk meyakinkan investor sebelum pindah lagi, mereka akan pindah dulu ke index fund. Jadi karena pasti tentu saja untuk menilai the new fund manager gitu kan, pengelolaan pertama mereka harus lihat dulu kinerja daripada fund yang dikelola ya. Jadi biasanya yang saya tahu ya di praktek internasional, biasanya orang kalau mau pindah dari aktif fund, dia akan pindah dulu ke index fund, terus dia lihat udah oke nih, dia suka sama satu fund, baru dia balik lagi ke aktif fund tersebut. Paling itu sih yang prakteknya. Tapi lebih banyak yang beli sih kebanyakan untuk trading indeks ya saat ini. Oke. Jadi memang ada need, memang di situ ada kebutuhan juga untuk atau si reksadana atau passive investing fund ini bisa kita manfaatkan juga ya Pak ya untuk ini. Kita udah 17.24, masih ada 1 menit. Kali ini saya yang akan tanya Pak. Tadi sebenarnya di awal-awal itu ya, waduh, Nindi udah ngasih ini nih. Gak boleh nanya banyak-banyak, udah tinggal 1. Pak, tadi di awal tuh saya tertarik Bapak waktu cerita tentang waktu di Bapak strategi pengelolaannya, salah satunya itu ada on the ground checking, Pak. Nah, ini menarik nih. Di mana tadi Bapak sampaikan tidak serta-merta informasi dari sekuritas ya Pak ya, riset mungkin itu dipakai itu. Bapak melakukan on the ground checking atau tim Bapak atau Sukor melakukan itu. Bisa diceritakan Pak tentang ini Pak? Oke, on the ground checking itu adalah kita pada saat beli satu saham, apalagi kalau posisinya cukup besar, kita akan melakukan checking terhadap stakeholder. Stakeholder kan bisa aja kita tahu ya karyawan. Jadi contoh kita dulu ada satu perusahaan di Lampung, kita bahkan ke Lampung gitu, ketemu sama petaninya dan lain-lain. Kemudian tanpa diketahui oleh manajemen ya, jadi diam-diam kita ke sana. Atau kita bisa juga nanya dengan suppliernya. Jadi misalkan ada perusahaan manufacturing, dia beli dari misalkan contoh tembaga lah atau misalkan plastik atau dari mana, kita nanya sama perusahaannya, benar nggak dia kira-kira selalu belinya segini, size-nya segini. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apakah
laporan keuangannya dimanipulasi atau ada transfer pricing di situ. Karena kadang-kadang kalau namanya transfer pricing kan kadang-kadang revenue jauh lebih besar daripada yang ada ya. Jadi itu kita lakukan, kita juga cek customer-nya, kalau misalkan jualan apa gitu, let's say jualan mobil, kita pada waktu misalkan contoh kita kalau jual mobil kita ke Gias gitu kan, acara-acara penjualan mobil. Jadi itu yang namanya background on the ground checking ya. Dan sebenarnya sekuritas banyak juga yang bantu, tapi kita lebih prefer untuk lakukan sendiri. Dan yang paling menarik sebenarnya yang paling kita suka adalah melakukan background checking dengan kompetitor yang non-listing ya. Karena biasanya mereka lebih jujur. Kalau seandainya kita ketemu dengan emiten yang listing, mereka pasti akan ngomong sebagus-bagusnya gitu tentang perusahaannya, karena kan dia tahu ini adalah investor ya. Tapi kalau kita ketemu dengan kompetitor gitu yang nggak listing gitu, itu mereka akan bicara kondisi lingkungan bisnisnya yang lebih jujur dan lebih jelas gitu. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Dan saya pernah dengar cerita dari Pak Billy waktu memantau properti ya Pak ya, sampai malam-malam ngeliatin lampunya apartemen, berapa yang nyala, berapa yang untuk melihat padam gitu ya. Berapa banyak investor dan berapa banyak end user ya waktu itu ya. Jadi itu ya. Saya itu unik sih Pak. Oke, Nindi, ya saya kelebihan 1 menit. Saya kembalikan ke Nindi. Bukan saya loh yang nyuruh di stop pertanyaannya, bukan saya nih. Nanti saya dikomelin sama bos saya. Walaupun ini banyak banget, mohon maaf. Iya Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Thank you. Lebih dari 100 loh Pak. Lebih dari, ada 124 pertanyaan Pak, luar biasa. Kita cuma baca yang tadi berapa ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum sempat kami bacakan, tapi kita berusaha tadi sebisa mungkin yang pertanyaan mirip-mirip udah kita sampaikan Pak. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Jamie dan Pak Dimas atas pemaparan yang sangat menarik. Nah, Pak Hasbi, jadi ada apa nih kesimpulan untuk webinar kita sore ini? Banyak moral of the story. Waduh, kita ngomong moral of the story, sorry ya, dari acara ini. Pertama adalah tadi satu pelajaran yang sangat berharga ya dari kita di investasi ini ya, di dunia pasar modal, dan juga mungkin bagi kita investor dan bagi pelaku bisnis, saya rasa kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Jamie, bahwa di setiap siklus ekonomi dan siklus pasar itu selalu saja ada peluang ya Pak ya. Karena di setiap siklus pasar itu atau siklus ekonomi ada saja sektor atau saham-saham yang diuntungkan dan ada saja yang memang tidak diuntungkan di situ. Yeah. Tinggal bagaimana kita mempunyai kekuatan analisa, kekuatan untuk memahami di mana siklus itu terjadi, dan strategi harus direncanakan dengan sangat matang, mempertimbangkan kondisi pasar yang ada gitu ya. Dan yang paling penting adalah tadi implementasinya, tidak hanya strategi tapi juga bagaimana kedisiplinan dalam memitigasi risiko, itu yang paling penting bagi investor. Saya rasa kita semua setuju. Karena saya rasa nggak ada investor yang rela untuk uangnya hilang gitu ya dengan sia-sia. Mereka atau kami semua investor juga berinvestasi kan pengennya aset kita bertambah dan bertumbuh gitu ya ke depan, sehingga mitigasi risiko ini harus dilakukan dengan baik, walaupun tetap bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan ke depan. Nah, dan hal lain yang mungkin saya highlight di sini adalah konsistensi yang cukup bagus dari Sukor Invest Asset Management dalam mempertahankan religionnya, tadi disebutkan Pak Jamie, agamanya gitu ya, maksudnya filosofi yang sangat kuat di situ tentang konsep value investing, bagaimana untuk mencari value itu tadi terus dipegang teguh gitu ya. Konsistensi di situ itu saya rasa juga perlu kita highlight. Kemudian dalam melakukan analisa juga tidak hanya analisa-analisa yang di atas kertas saja gitu, tapi juga melakukan pengecekan, karena pada dasarnya saya yakin spiritnya Sukor Asset Management di sini adalah benar-benar menjadi wakil atau kepanjangan tangan dari investor yang sudah dipercaya memang. Saya rasa itulah bentuk komitmen Sukor Invest Asset Management untuk menjaga kepercayaan tersebut ya. Jadi nggak hanya di atas kertas saja, kalau perlu turun ke lapangan, dicek, ditanyain suppliernya, pembelinya, kalau perlu kompetitornya sekalian ya, untuk ditanyain bagaimana keadaan industri itu. Dan moral of the story yang terakhir adalah Bapak Ibu yang saat ini sudah memiliki reksadana Sukor Invest, baik yang saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang,
silahkan kalau mau ditambah dengan senang hati kami akan membantu prosesnya di Trimegah Sekuritas sebagai apert. Kemudian bagi yang belum terbuka lebar juga, yuk mari kita manfaatkan momentum saat ini, mumpung indeksnya belum lari kenceng gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau udah lari kenceng kita baru nyadar gitu, wah tahu gitu kemarin beli, tahu gitu kemarin kita invest. Don't worry, lakukan strategi apapun, yang penting investasi dulu. Mau dicicil, mau dibikin investasi reguler, atau mau digabrukin sekalian dananya, it's okay. Kondisinya juga mendukung di situ. Oke, itu sih Nindi dari saya. Oke, Kesimpulan thank you Pak Hasbi untuk kesimpulannya. Sesuai janji kita di awal nih ya Pak ya, kita akan ngumumin 5 peserta dengan pertanyaan terpilih untuk dapat reksadana Sukorinvest Equity Fund sebesar masing-masing 250.000. Silakan nih Pak Hasbi disebutkan pemenangnya. Oh ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang diumumkan namanya, tolong klik raise hand. Kalau Bapak Ibu tidak klik raise hand, akan jadi gugur ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah untuk pertanyaan terbaik dulu ya, yang saya sampaikan. Pertama, Bapak Sulistyo Sujito. Bapak Sulistyo Sujito. Oke. Oke, ada Pak. Selamat Bapak Sulistyo. Kemudian yang kedua adalah Ibu, wah kali ini Ibu ya, Ibu Wahyuni Lestari. Oke, ada juga Oke, hadir Ibu Wahyuni Lestari. Selamat Ibu. Ketiga adalah Bapak Zainal Rudin Hamkah. Ada juga Pak. Selamat Pak Zainal. Ada. Siap. Kemudian Bapak lagi, Bapak Heri Setiawan. Bapak Heri Setiawan, ada di tengah kita. Dan yang kelima adalah Ibu, kali ini Ibu lagi, Ibu Lea Ariati. Ibu Lea Ariati. Oke, hadir semua lima-limanya. Ya. Oke. Nah sekarang untuk 5 peserta beruntung Pak, ini yang hasil kita undi ya Pak ya. Ini door prize untuk undian ya. Betul. Oke, saya akan bacakan. Pertama adalah Ibu Natasha Suryo. Ibu Natasha, tolong raise hand. Ibu Natasha Suryo, oke. Thank you Ibu. Yang kedua adalah Ibu Jani Purnama. Ibu Jani, tolong raise hand Ibu. Oke, ada. Siap. Kemudian Bapak Johan Salim. Kepada Bapak Johan. Bapak Johan Salim. Oke, dikasih kesempatan sekali lagi Pak, kalau nggak ada gugur. Saya panggil sekali lagi Bapak Johan Salim. Tolong raise hand-nya mohon. Oke, gimana Nindi? Belum muncul ya, next ya. Jadi gugur ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Bapak Rudi Eng. Bapak Rudi. Bapak Rudi Eng. Bapak Rudi. Oke, Bapak ada ya. Berarti satu lagi ya? Iya betul. Kita sudah 1, 2. Masih ada satu lagi Pak, jadi ada 2. Oh masih 2 lagi ya? Masih 2 lagi. Oke, Bapak Suhendro. Bapak Suhendro. Bapak Suhendro. Oke. Ada ya. Satu lagi terakhir adalah Ibu Yulia Rintawati. Ibu Yulia Rintawati. Oke, ada Pak. Lengkap. Ada, oke. Jadi udah 10 orang ya, 5 pertanyaan terbaik versi kita, gitu ya. Dan 5 pemenang undian untuk door prize. Ya, silakan Nindi. Terima kasih Pak Hasbi. Selamat untuk para pemenang. Nanti setelah acara ini akan dihubungi oleh tim Trimegah Sekuritas ya Bapak Ibu ya. Sekian sepertinya webinar series untuk hari ini. Besar harapan kami bahwa pemaparan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Kami harap Bapak Ibu bisa ikut join di webinar series selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat sore.
Sampai jumpa.